Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita pada acara Tanya Apa Saja, yaitu acara mingguan persembahan Departemen Optin FK UNER bekerja sama dengan Kopi Surabaya dan IPI Surabaya. Dan hari ini adalah tema dari Departemen Onkologi Ginekologi, yaitu tentang Distakbarium yang agak ganas, dan juga telah hadir di tengah-tengah kita beberapa narasumber, yaitu yang pertama Dr. Indra Yuliati, spesialis Optin Konsultan, dan juga Dr. Primandono Prabowo, spesialis Optin Konsultan Onkologi Ginekologi. Sebelumnya mohon maaf, oleh karena Ketua Departemen Optin Dr. Brahmana sedang berhalangan, maka dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada moderator kita hari ini, yaitu pada guru kita, yaitu Dr. Snyoto, spesialis Optin Konsultan Onkologi Ginekologi, untuk bisa membawakan acara sekaligus nanti berdiskusi bersama, dan juga tidak lupa untuk nanti menyimpulkan diskusi kita hari ini selama 1 jam ke depan. Kepada Dr. Snyoto, kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Seto atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator dalam acara khas pagi ini. Suara saya sudah terdengar? Jelas, Dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat bertemu kembali pada acara Tanya Apa Saja, periode ke-48 bulan Januari tahun 2020. Kali ini akan kita diskusikan tentang faktor risiko kanker ovarium dan prevensinya atau pencegahannya, dan bertindak sebagai narasumber pada hari ini. Yang pertama adalah Dr. Indra Yuliati, yang kedua Dr. Primandono Prabowo. Seperti kita ketahui bersama bahwa semua penyakit termasuk kanker itu pencegahan tentu lebih baik daripada pengobatannya. Namun sayangnya tidak semua penyakit itu bisa diketahui penyebabnya, ya. Kalau kita ketahui dengan jelas penyebabnya, maka tentu penjagaannya akan lebih mudah. Jadi pada penanganan kanker dalam hal ini, yang pertama tentu mengenai pencegahan, diagnosis dini, dan pengobatan yang tepat, ya. Jadi walaupun tidak diketahui dengan pasti ya penyebab kanker ovarium ini, namun dengan diketahuinya faktor-faktor risiko, ya, setidaknya akan mengurangi angka kejadian daripada penyakit kanker ovarium ini. Termasuk di dalam pencegahan tentu penting adalah untuk melakukan screening, ya. Namun sayangnya juga screening itu untuk kanker ovarium masih
belum ada yang bisa benar-benar diandalkannya untuk mendeteksi secara dini. Dan biasanya di pasien-pasien kita ini pada umumnya datang pada fase yang sudah lanjut, ya. Dan nanti untuk masalah faktor risiko dan screening daripada kanker ini akan kita diskusikan lebih lanjut, ya. Mungkin dari para narasumber, Dr. Indra Yuliati ataupun Dr. Primandono sebelum diskusi akan memberikan sesuatu dulu, ya, atau mempresentasikan sesuatu sebelum kita diskusi. Silakan Dr. Indra Yuliati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sunyoto. Pagi ini kami akan membawakan mengenai faktor risiko kanker ovarium dan prevensinya. Seperti kita ketahui, kanker ovarium itu sebagai penyebab kematian paling sering keempat pada akibat keganasan pada wanita. Kanker ovarium ini sering dianggap sebagai silent killer, ya, mengingat gejalanya kerap kali sulit dideteksi oleh pasiennya pada stadium awal. Terus kemudian selain itu juga mungkin karena gejalanya tidak terlalu khas sehingga pasien itu tidak merasakan keluhan apa-apa. Headnya masih teratur, kemudian perutnya kadang nggak kelihatan membesar, sehingga beberapa pasien itu menyatakan bahwa saya tidak ada keluhan apa-apa. Karena tidak ada keluhan apa-apa pada stadium awal, maka seringkali diagnosanya sangat terlambat. Karena diagnosanya sangat terlambat, ketahuannya di stadium lanjut, maka resiko bahasanya kematiannya juga akan semakin tinggi. Padahal apabila kita mensosialisasikan, kita bisa membantu pasien dalam hal ini. Sekarang digalakkan dokter kampanye 10 jari, di mana kampanye ini untuk mengenal 6 faktor risiko dan 4 tanda kanker ovarium. Jadi ini yang kita galakkan supaya wanita-wanita di Indonesia itu lebih sadar, ya. Kemudian karena dia lebih sadar, terus kemudian saya ada 6 faktor risiko dan salah satu gejala dari kanker ovarium itu, dengan kampanye ini dia akan segera kontak ke tenaga kesehatan. Nah, kalau sudah kontak ke tenaga kesehatan, harapannya kita bisa melakukan pemeriksaan lebih awal sehingga bisa terdiagnosa secara lebih dini. Gitu, dokter. Baik, Dr. Indrayul. Dr. Primandono mungkin mau menambahkan sebelum diskusi. Ya, terima kasih Dr. Sunyoto. Jadi kita review sama-sama ya, intinya bahwa faktor risiko kanker serviks itu ada kanker ovarium itu ada beberapa hal yang sudah jelas dan juga ada faktor yang masih dalam perdebatan. Jadi misalnya kalau faktor risiko kanker ovarium adalah nomor 1 yang kita sudah sama-sama tahu bahwa usia lanjut. Jadi memang dilaporkan usia di atas 50 tahun, maka resiko itu akan meningkat. Ada 24 kasus dari total populasi itu terjadi pada usia 55 sampai 64. Jadi memang khusus untuk kanker ovarium ini paling banyak adalah tipe yang epitelial, ya, hampir dari 80 sampai 90%. Yang kedua adalah usia yang menarche-nya terlalu dini, yaitu usia sekitar antara 10-11 sudah haid. Nah, itu kita harus hati-hati, di mana pada pasien yang menarche-nya dini, maka akan terjadi menopause yang lebih lambat, yaitu sekitar di atas 52. Nah, dampaknya apa? Pasien ini atau wanita ini akan mengalami ovulasi yang semakin banyak. Dan ovulasi semakin banyak dan semakin lama akan meningkatkan risiko kerusakan dari epitel ovarium, sehingga dengan demikian akan mencetuskan suatu transformasi malignan. Sehingga memang yang paling banyak adalah yang tipe epitelial, ya, karena hal ini.
Kemudian ada juga faktor genetik, misalnya mutasi BRCA, kemudian mutasi Lynch syndrome ya, HNPCC, mutasi RAT51, dan juga yang berkaitan dengan hal-hal yang saat ini lagi diteliti, yaitu seperti kasusnya Angelina Jolie. Jadi pemeriksaan BRCA ini berkaitan dengan kanker ovarium, kanker payudara, sehingga bisa dilakukan preventif bilateral salpingo-oophorectomy. Kemudian faktor resiko ketiga adalah faktor nullipara. Ya, kita tahu semakin wanita itu semakin jarang punya anak, akan meningkatkan resiko kanker ovarium. Kemudian faktor endometriosis. Seperti kita tahu, endometriosis akan terjadi resiko kanker tipe endometrioid adenokarsinoma dan gliokarsinoma sekitar 10-15%. Kemudian ada juga paparan dari benda asing. Ya, dalam hal ini asbes dan talc. Jadi ada pertanyaan dari Dr. Indi, talc yang sering dipakai untuk bayi-bayi perempuan setelah mandi dan sebagainya, itu memang sempat jadi kontroversi. Jadi saat itu talc diduga menyebabkan kanker ovarium. Jadi ternyata yang menyebabkan kanker ovarium itu adalah talc yang tercemar dari bahan asbes, sehingga akan menyebabkan, jadi yang menyebabkan kanker ovariumnya itu bukan talcnya tapi asbesnya. Kemudian faktor yang lain adalah efek kanker sekunder, dampak daripada efek radiasi. Mungkin itu, Dr. Sunyoto. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Pimandono. Itulah tadi pengantar ya dari para narasumber. Saatnya kita melakukan diskusi. Ya, jadi nanti bisa bertanya langsung, bisa juga menulis melalui chat. Saya minta tolong Dr. Seto, nanti kalau sudah ada yang masuk chatnya bisa dibantu ya saya ya. Silakan, barangkali ada yang mau mulai bertanya. Mungkin saya menambahkan sedikit, Dr. Sunyoto. Silakan. Ya, kampanye kan memang kalau masyarakat mungkin taunya itu banyak sekarang pencegahan untuk kanker serviks. Oh, dia harus melakukan screening, misalkan dengan IVA, dengan pap smear maupun dengan pemeriksaan HPV DNA. Sedangkan untuk screening untuk breast cancer, nomor 1 kan di negara kita breast cancer, nomor 2 CA cervix. Screeningnya bisa dengan pemeriksaan sadari, pemeriksaan payudara sendiri, atau dengan sadarnis, pemeriksaan payudara klinis. Sedangkan pada CA ovarium itu banyak yang belum kenal. Karena banyak yang belum kenal itu, makanya itu kita sekarang mulai galakkan kampanye 10 jari, di mana 6 faktor risiko dan ada 4 tanda kanker itu, maka diharapkan wanita itu segera datang untuk ke tenaga kesehatan. Apa 6 faktor risiko yang kita mulai kampanyekan itu? Yang pertama, wanita usia lanjut. Jadi kalau misalkan wanita usia di atas 50 tahun harus lebih waspada. Terus kemudian kedua, angka kelahirannya rendah seperti yang disebutkan Dr. Bondi tadi. Kalau angka kelahirannya rendah, dia istilahnya jarang hamil, otomatis kan ovariumnya bekerja terus. Jadi namanya incessant ovulation, jadi ovulasi yang terus-menerus ini juga akan berakibat trauma pada epitel dari sel-sel di permukaan ovariumnya. Terus kemudian ada nomor 3 itu riwayat kanker ovarium pada keluarga. Itu faktor hereditary, jadi faktor keturunan. Jadi kalau kita ada keluarga yang terkena kanker ovarium, wanita itu harus segera sadar, harus segera periksa. Salah satunya tadi yang disebutkan Dr. Wondi dengan pemeriksaan konseling dulu, kemudian diperiksakan BRCA. Terus kemudian gaya hidupnya yang buruk. Ini juga yang kita kampanyekan ya. Jadi
yang nomor 5 kemudian riwayat kista endometriosis, dan yang keenam adalah mutasi genetik. Jadi 6 faktor risiko ini tadi usia lanjut, angka kelahiran rendah, riwayat kanker pada ovarium pada keluarga, gaya hidup yang buruk, riwayat kista endometriosis, dan mutasi genetik. Ini yang harus bahasanya segera untuk kontak ke tenaga kesehatan. Terus kemudian 4 tandanya itu apa? 4 tandanya itu yang pertama perutnya kembung. Kadang ada keluhan nyeri panggul atau nyeri perut. Kadang sering buang air kecil karena efek penekanan dari massa pada ovarium itu ke vesika urinaria dan nafsu makan yang berkurang. Karena tandanya ini tidak khas, seringkali wanita itu datangnya bukan ke dokter kandungan, tapi biasanya kadang ke dokter penyakit dalam. Sehingga kadang ini yang membuat selalu dia datangnya terlambat. Terlambat artinya apa? Terlambat diketahui. Padahal kalau semisal kanker leher rahim ini, kanker ovarium ini diketahui lebih awal, maka 5-year survival rate-nya itu hampir 94%. Tapi kalau kemudian dia sudah menjadi penyakit yang regional, maka 5-year survival rate-nya turun menjadi 75 sampai 80%. Tapi kalau sudah metastasis jauh, maka 5-year survival rate-nya dia akan menurun sampai 25%. Jadi memang goal kita saat ini adalah bagaimana mengkampanyekan supaya wanita-wanita yang ada faktor risiko tadi atau dia ada keluhan tadi untuk segera berobat dan supaya bisa terdeteksi lebih awal sehingga harapannya nanti angka ketahanan hidupnya akan lebih baik. Gitu, Dokter. Iya, Dokter Indrayul. Sementara ini saya kira KIE kita yang masih kurang ya. Seperti pada kanker serviks kan kita melakukan kampanye besar-besaran ya untuk edukasi terhadap masyarakat itu. Nah, pada kanker ovarium ini rasanya kok belum. Iya, Dokter. Sekarang mulai dikampanyekan. Salah satunya sebagai ambasadornya itu kemarin itu siapa tuh? Sahnas Haq nggak salah. Itu yang juga beliaunya pernah menderita kanker ovarium. Iya. Baik. Ada yang bertanya ya, Dokter Pandu? Tolong saya kalau sudah ada yang bertanya melalui chatting-nya. Iya, Dok. Sampun sudah ada ini, Dok. Nah, silakan bantu saya. Oh ya, mohon izin. Ini tadi mohon maaf tadi saya terpental karena masih sinyalnya jelek. Jadi yang pertama ini sudah belum ditanyakan gitu, Dok. Jadi saya Hans dari RSKIA Sawo Jajar. Ingin bertanya, 1, jika memiliki faktor risiko, memulai umur berapa bisa screening CA ovarium dan baiknya seberapa sering diperiksakan. Yang kedua, jika keluarga, jadi kalau tadi yang dirinya sendiri, itu mulai umur berapa harus mulai screening. Kalau yang kedua, kalau keluarga yang punya riwayat faktor risiko, itu CA, tapi yang bukan selain ovarium, jadi cervix, itu apakah tetap meningkatkan risiko CA ovarium. Jadi kalau punya CA jenis lain, itu keluarganya apakah juga bisa meningkatkan menjadi CA ovarium terhadap dirinya. Mungkin itu, Dok. Pertanyaan yang baik saya kira itu ya. Yuk, silakan para narasumber memberikan jawaban. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang tadi faktor resiko tadi sudah kita review sama-sama dan ternyata ada yang merasa berkaitan, ya misalnya yang masih dalam perdebatan itu termasuk pasien yang dalam terapi sulih hormon, kasus-kasus sindroma metabolisme seperti obesitas dan PCOS, terus riwayat kanker payudara yang sudah kita sebutkan, terus faktor resiko yang disebutkan Dr. Indrayul tadi merokok atau bergaya hidup tidak sehat, ya selain itu juga bahan kimia yang karsinogenik ya, karbon, bahan dasar karbon yang biasanya kita dapatkan di makanan yang gosong, kemudian pengawet-pengawet pada ikan asin itu termasuk karsinogenik semua. Nah, jadi kalau kita sendiri merasa
memiliki faktor resiko itu, maka kita melakukan screening. Nah, screeningnya kan tidak berdasarkan keluhan, artinya jangan sampai ada keluhan baru screening. Jadi kita lebih hulu lagi, lebih awal lagi melakukan screening. Jadi iseng-iseng lah istilahnya. Jadi secara sadar diri melakukan pemeriksaan ya mulai mungkin 3 tahun setelah haid. Ya, jadi di mana metabolisme kita sudah mulai akan berubah, mulai dari pubertas menjadi wanita dewasa. Jadi sekitar 3 tahun setelah haid itu dikatakan kita bisa melakukan screening yang rutin minimal invasif, yaitu adalah USG. Minimal dengan USG kita bisa mengetahui screening dasar ya atau pemeriksaan tumor marker. Nah, pada pemeriksaan tumor marker ini kalau pada usia muda kan cenderung akan terjadi suatu tipe yang non epitelial, sehingga tumor marker yang bisa kita periksakan ya untuk screening usia muda, misalnya alfa fetoprotein, kemudian laktat dehidrogenase, ya, dia akan meningkat, LDH akan meningkat pada kasus dysgerminoma, kemudian juga beta HCG, itu bisa kita periksakan pada usia muda yang ada faktor resiko. Nah, kalau tentang keluarganya, itu hati-hati riwayat keluarga yang berkaitan dengan ovarium, terutama kanker rahim, kanker prostat, kanker usus. Nah, kalau berkaitan dengan 3 itu nanti akan menambah kewaspadaan kita. Karena kadang-kadang faktor keturunan itu tidak langsung orang tua ke anak, tapi bisa ke keponakan, bisa ke tante, dari tante ke keponakan, dan sebagainya. Mungkin sementara itu bisa ditambahkan Dr. Indra Yul, silakan. Silakan Dr. Indra, mau menambahkan. Saya tidak ada tambahan untuk itu, cuman ini saya akan menjawab pertanyaan Dr. Damar ini. Saya lihat di kolom chat, Dr. Di kolom Q&A ini Dr. Damar menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dok, kalau skoroma itu sebaiknya kita cek pada kista ovarium umur pasien berapa, penampakan USG seperti apa, mulai diameter berapa. Kalau skoroma itu biasanya dari hasil laboratorium dokter. Jadi skoroma itu kita merupakan hasil hitungan, jadi kita masukkan ke kalkulator. Nanti ceknya harus HE4 ya, Human Epididymis 4 sama CA125. Jadi dengan 2 pemeriksaan laboratorium itu CA125 dan HE4 maka akan bisa keluar skor romanya. Apabila skoroma itu bisa kita cekkan pada premenopause maupun pada yang postmenopause. Kalau pada premenopause di mana hasilnya itu kurang dari 1,14 maka itu termasuk yang resikonya rendah. Tetapi kalau dia yang postmenopause hasilnya kurang dari 2,99 maka kemungkinan risikonya rendah untuk kanker ovarium tipe yang epitelial. Jadi kalau skoroma itu tidak menggunakan USG dokter tapi menggunakan hasil laboratorium. Biasanya kalau kita centang HE4 CA125 kita tulis Roma, nanti dari laboratoriumnya langsung akan keluar hasilnya, sehingga kita tidak akan terlalu repot. Sedangkan kalau untuk penggunaan USG, itu kita untuk melihat namanya risk malignancy index. Jadi dengan USG selain risk malignancy index, kita pakai patokan CA125, umur pasien dan hasil USG-nya, bisa juga dengan pemeriksaan IOTA. Dengan IOTA itu pun juga menggunakan parameter USG. IOTA yang dipakai apa? IOTA ada yang sederhana, ada yang LR1, ada yang LR2. Itu nanti kalau semisal dibutuhkan panduannya di kita ada bukunya dokter. Jadi apa-apa skor yang harus kita cari dan kemudian kapan kita harus merujuknya gitu. Jadi kalau kita RMI-nya kurang dari 200 biasanya yang ngerjakan non-unpo, tapi kalau RMI-nya risk malignancy index-nya lebih dari 200 maka yang ngerjakan adalah onkologi. Jadi saya demikian dokter. Jadi bukan berdasarkan diameter tapi ada masa ya kita bisa cekkan tadi di laboratorium HE4 maupun CA125.
Dr. Seto, masih ada pertanyaan yang lain, Dr. Seto? Iya dok, jadi izin saya bacakan pertanyaan yang lain. Jadi dari berikutnya ini ada dari Dokter Indi tadi belum dipertanyakan, nggih. Ini seringkali kan kita kalau Hanskun atau yang lain itu beliau bertanya apakah pemberian talak pada daerah kemaluan untuk pencegah lembab bisa dikaitkan dengan CA ovarium kalau kita operasi kadang kita juga menghindari pemakaian Hanskun yang sangat talaknya berlebih. Jadi ini mungkin sudah dulu pernah memang dibahas tapi mungkin butuh pencerahan lagi dok. Jadi sekiranya hubungan talak dengan menjadi faktor risiko CA ovarium. Monggo dok. Silakan Dr. Indrayul atau Dr. Primandono. Iya, baik, terima kasih. Jadi tadi sudah di awal saya singgung bahwa waktu itu menjadi perdebatan ya, antara talak, kemudian ada beberapa hal yang masih menjadi perdebatan, tapi sudah jelas sekarang secara ilmiah tidak terbukti, jadi ternyata talak yang diduga menyebabkan kanker ovarium itu adalah yang tercemar dengan bahan asbestosis. Jadi yang menyebabkan bahan asbestosisnya itu yang menyebabkan kanker ovarium, ya, di mana memang sudah sejak dulu asbestosis ini bahan dasar asbes ini bahan kimia ini sudah jelas adalah suatu faktor resiko kanker ovarium, betul. Jadi intinya tidak usah khawatir terhadap talaknya. Jadi talak yang terkontaminasi dengan bahan kimia lain atau bahan dasar logam ini yang lebih berbahaya. Iya, jadi bahan kimia organik ini juga terkontaminasi dengan logam atau bahan kimia organik itu yang berpotensi berbahaya menimbulkan resiko kanker. Juga selain masalah asbes dan talak yang jadi perdebatan yang masih belum jelas adalah bahan dasar sabun dan mikroplastik. Jadi untuk saat ini masih dalam penelitian. Kemarin waktu saya di Jepang 2017 itu mereka mencurigai mikroplastik, partikel plastik yang terlepas karena suatu panas karena kita memasak atau menyimpan makanan di bahan dasar plastik atau memasukkan plastik ke dalam microwave atau oven, ini mereka mencurigai salah satu faktor risk faktor untuk jadinya kanker secara umum. Tapi terakhir saya cek ternyata masih belum terbukti, memang dikatakan mikroplastik ini mempunyai sifat karsinogenik, jadi berpotensi kanker, tapi seberapa besar mikroplastik, bahan dasar sabun, itu sepertinya tidak berkaitan dengan bahan dasarnya, tetapi mungkin ada kontaminasi lain yang terbawa di bahan dasar plastik dan sabun. Gitu terakhir yang dari data-data penelitian di Jepang saat itu. Bagaimana dengan bahan-bahan pengawet, bahan pewarna, dan bahan penyedap makanan? Itu sekali ditanyakan oleh pasien atau keluarga pasien. Ya, betul. Jadi misalnya pengawet itu ada yang pengawet makanan, ada yang aman, ada yang tidak aman. Yang tidak aman misalnya kalau kita makan sesuatu mengandung borak atau formalin, ya kita hati-hati. Dari teman sejawat THT, faktor resiko kanker nasofaring itu ada 2. Pertama infeksi HPV, kedua adalah bahan pengawet makanan, ya terutama ikan asin. Jadi mungkin ikan asin itu tidak serta-merta murni diawetkan dengan suatu garam, tapi ada pengawet lain, entah itu formalin, entah itu borak dan sebagainya, itu juga meningkatkan resiko kanker nasofaring. Jadi kita juga harus hati-hati untuk makanan-makanan ini itu termasuk karsinogenik ya. Karsinogenik yang sudah pasti adalah rantai karbon dari makanan yang gosong-gosong, kemudian rokok dan pengawet makanan ya disebutkan di sini adalah ikan asin. Iya. Jadi termasuk yang bakaran. Iya.
termasuk yang dibakar-bakar, yang gosong-gosong itu karbon. Gimana ya? Iya, itu termasuk bahan karsinogenik. Ini ada Dokter Indrayani. pertanyaan lagi, Dokter Sunyoto. Tapi ini anonimus ya. Dokter mohon izin bertanya, apakah saat ini evaluasi resiko keganasan pada tumor ovarium preoperasi masih ada tempatnya dengan RMI atau risk malignancy index ya. Seperti saya jelaskan tadi itu masih pada tempatnya. Jadi kalau kita misalkan kerja di suatu rumah sakit misalkan, oh ini saya curiga kista ovarium atau kanker ovarium. Nah, ini kita bisa cek namanya risk malignancy index. Komponennya satu meliputi usianya, dia premenopause atau menopause. Kalau premenopause skornya 1, kalau premenopause skornya 3. Terus kemudian yang kedua, kita cekkan CA125. Ya. Terus kemudian nanti CA125 tadi hasilnya dikalikan skornya menopause atau premenopause, kemudian dikalikan dengan skor hasil USG-nya. USG itu komponen apa yang kita evaluasi? Yang pertama itu kistanya itu multilokulare atau unilokulare. Terus kemudian ada area yang padat atau solid atau enggak. Terus kemudian bilateral atau unilateral. Terus kemudian ada asites atau enggak, dan kemudian ada kecurigaan metastasis atau enggak. Apabila kita dapatkan lebih dari satu gambaran USG dari 5 tanda tadi, maka kita beri skor 3. Jadi kalau dia misalkan postmenopause skornya 3, terus kemudian kita dapatkan multilokulare, padat, berarti saya skor 3, berarti sudah 3 kali 3, 9. Terus kemudian CA 125-nya itu 100. Nah, 9 kali 100 kan otomatis sudah 900. Berarti itu sudah kita curiga suatu CA ovarium. Kalau kita seperti itu, ya kita mungkin harus cek mungkin CT scan untuk mengetahui dia keterlibatannya ke organ lain bagaimana, sehingga nanti pada saat operasi kita bisa mungkin misalkan joint digestif dan sebagainya, sehingga operasinya bisa optimal. Tetapi kalau di fasilitas tempat kita itu ada misalkan yang minat USG-nya memadai, kita juga bisa memakai pemeriksaan dengan skor IOTA. Nanti yang cari itu di checklist ya, misalkan unilokuler, terus kemudian bagian padat jangan diameternya berapa mili, ada bayangan akustik, terus kemudian apakah ada aliran darahnya. Jadi harus pakai USG yang Doppler kalau fasilitas itu ada. Kita bisa pakai skor IOTA. Itu pun kita lihat di di internet ya, untuk mendapatkan skornya. Jadi kita masukkan hasil yang kita dapat tadi, terus kemudian kita masukkan di webnya itu, terus baru kemudian akan keluar skornya. Nanti curiganya suatu CA ovarium atau ini suatu yang ganas atau yang jinak. Seperti itu, dokter. Baik, masih ada pertanyaan lain, Dokter Pan yang tercatat mana? Atau dari peserta ada yang mau langsung bertanya, silakan. Ada dokter, ini dari Dokter Joko Mulyono ini, Dok. Selamat pagi. Ya, silakan. Meski CA125 dan CA199 ada harga normalnya, kadar berapakah dari harga normal yang bermakna untuk mendiagnosa kemungkinan CA ovarium? Melalui jalur apakah asbes dapat masuk ke tubuh bayi atau asbes yang berlaku pada wanita dewasa dengan sirkulasi pernafasankah paparannya? Terima kasih. Kita terpondik tadi ya yang membahas tentang talk dan asbes. Nomor terpondik. Yang masalah asbes tadi sudah jelas adalah suatu bahan karsinogenik, dokter. Jadi memang kalau talaknya mungkin hanya sekedar meningkatkan resiko, tapi kalau talak yang terkontaminasi dengan logam atau dalam hal ini asbes, ya itulah yang akan bermakna untuk meningkatkan resiko kanker serviks ya, selain juga bahan-bahan kimia organik yang lain. Ya. Ini juga ada pertanyaan tentang bagaimana
pencegahannya. Jadi faktor proteksinya ya, pencegahan berarti prinsip secara umum adalah menghindari faktor-faktor resiko yang sudah kita sebutkan tadi ya. Jadi diharapkan dengan menghindari faktor resiko di atas, maka resiko pasien ini akan berkurang untuk terkena kanker ovarium. Selain itu juga melakukan screening awal sebelum ada keluhan dan deteksi dini ya, termasuk USG atau CT scan dan pemeriksaan darah dengan imaging, dengan tumor marker ya, atau ngecek mutasi-mutasi kromosomnya ya. Dalam hal ini BRCA itu bisa kita periksakan dari pemeriksaan darah ya. Jadi misalnya pasien itu memang idealnya paling bagus, sensitif, akurat kalau BRCA diperiksakan pada jaringan tumornya, operasi. Tapi kalau pasien ini belum pernah operasi, cuma sekedar ingin tahu, iseng-iseng periksa, screening, maka BRCA juga bisa diperiksakan dari pemeriksaan darah. Jadi faktor-faktor yang bersifat protektif untuk kanker ovarium itu ya bisa kita melakukan BSO. Jadi kalau sudah ada kanker payudara dengan BRCA positif itu biasanya teman sejawat bedah onkologi akan mempertimbangkan untuk tindakan bilateral salpingokorektomi. Atau juga kita bisa memberikan pil KB, oral kontrasepsi. Pil KB akan melindungi kita, pil KB akan melindungi dari luka epitel ovarium sehingga tidak terjadi ovulasi. Dengan seseorang itu tidak terjadi ovulasi yang dalam jangka panjang, misalnya orang hamil 9 bulan, itu akan melindungi juga epitel ovariumnya untuk terjadi kerusakan. Kemudian juga yang bisa melindungi kita dari kanker ovarium itu ada tindakan ligasi tuba. Ya, dengan tindakan ligasi tuba itu mengurangi resiko kanker ovarium. Ya, termasuk juga tindakan histerektomi. Kemudian juga tindakan lain misalnya menyusui itu melindungi kita juga. Jadi semakin lama menyusui akan melindungi wanita itu dari kanker payudara dan kanker ovarium. Kemudian paritas ya, jadi semakin banyak anak, maka resiko kanker ovarium akan berkurang. Jadi pada pasien yang resiko tinggi, mungkin yang paling gampang ya bisa kita lakukan pemberian pil KB, ya mungkin itu, atau disarankan untuk menyusui lama, atau disarankan untuk banyak anak. Banyak anak ini kan artinya saat mereka hamil 9 bulan, ovariumnya akan istirahat, tidak pecah telur, tidak ada ovulasi, sehingga ovariumnya utuh, sehingga akan mengurangi penyembuhan luka yang tidak sempurna. Penyembuhan luka yang tidak sempurna akan meningkatkan resiko defek pada epitel ovarium dan akhirnya bisa menyebabkan kanker ovarium. Maaf, Dr. Primono, ya, tapi ada juga disebutkan bahwa pil kontrasepsi itu merupakan risiko. Nah, itu yang bagaimana yang dianjurkan, yang bagaimana yang tidak dianjurkan? Jadi memang pil KB yang kita anjurkan itu adalah yang kombinasi, dokter. Jadi yang ada progesteron dan estrogennya. Yang tidak dianjurkan adalah yang estrogen only. Jadi yang terbaik adalah kombinasi sehingga menyesuaikan dari siklus alami, siklus haid alami. Jadi estrogen dulu, nanti pertengahan siklus progesteron. Jadi seimbang. Jadi tidak terjadi proliferasi endometrium atau tidak meningkatkan resiko kanker ovarium dan endometrium. Termasuk. Ya, tapi rasanya pil KB enggak ada yang estrogen only ya. Bisa kombinasi atau yang progesterone only itu ada. Tapi kalau yang estrogen only sebenarnya enggak ada. Nah, ini mumpung ada dokter Seto ini. Bagaimana dokter Seto masalah pil KB-nya ini? Sekarang masih ada yang estrogen only. Ya, kalau mengenai pil hormonal ya, kalau salah satunya yang estradiol valerat itu 2 mg, ada 1 atau 2 mg, bukan untuk pil KB, tapi untuk biasanya ada beberapa indikasi tertentu, mungkin kasus-kasus amenorrhea atau kasus-kasus AUB, atau biasanya regulasi, atau biasanya juga dipakai pada saat program bayi tabung yang
FET, jadi atau mungkin yang lain. Jadi salah satunya ada estradiol valerate itu, Dok. Bisa ada sediaannya 1 atau 2 miligram. Jadi kalau pil KB kombinasi yang sekarang beredar ini aman ya Dokter Seto ya, 99,99% aman ya. Karena estrogennya rendah-rendah sekarang ini ya. Ya, estrogennya bervariasi, Dok. Jadi ada mulai yang paling tinggi ada 35 mikrogram, terus ada yang makin lama generasinya makin rendah 25 mikrogram. Jadi jenisnya bermacam-macam tergantung indikasinya. Jadi ada beberapa sebetulnya memang semakin baru generasi ya memang karena diharapkan efek sampingnya juga lebih minimal. Maksud efek samping mulai dari yang sederhana seperti mual-mual atau kemudian penambahan berat badan yang berlebihan dan lain-lain. Jadi tapi kemudian juga tentunya terkait juga dengan efektivitasnya. Ada beberapa juga yang kalau misalnya efektivitasnya dirasa kurang, biasanya juga memang lebih efektif. Dan juga sifat dari progestinnya. Jadi progestin cadangannya itu juga progestin pasangannya. Jadi itu juga ada yang golongan anti androgen, ada yang golongan yang lain. Jadi tergantung dari penggunaan masing-masing dan tujuan dan kasusnya juga. Itu, Dok. Iya. Baik, pemilihan pil KB ini juga perlu ya. Jadi yang dianggap potensi sebagai faktor risiko adalah yang estrogennya. Baik, masih ada yang Ini masih ada, ditanyakan? Dokter. Ada, Ini Dok. dari Dokter Igusti Nguradarmaja. Iya. Izin bertanya, Dok, bagaimana dengan mungkin maksudnya salpingektomi. mungkin, Ini Dok. tapi Iya. ngetiknya salpingektomi. Jadi salpingektomi untuk preventif kanker ovarium. Ya, seperti kita ketahui ada beberapa teori yang menyatakan bahwa tuba itu memiliki peranan pada kanker ovarium. Sehingga apabila kita melakukan TAH atau mungkin SPH dengan meninggalkan ovariumnya, maka kita biasanya juga sekalian melakukan salpingektomi. Jadi TAH bilateral salpingektomi atau SPH bilateral salpingektomi, seperti itu. Tujuannya apa? Ya untuk menurunkan risk untuk CA ovarium. Itu ada suatu studi di mana di Swedia bahwa wanita yang menjalani suatu salpingektomi bilateral, maka resiko dia itu untuk terjadinya kanker ovarium itu menurun sampai 65%. Sedangkan wanita yang sudah pernah disteril itu risikonya turun menjadi 28%. Artinya memang untuk prevention itu masih kita anut karena teorinya memang faktor tuba. Jadi tuba itu berperanan terutama kepada yang tipe serous high grade, ya itu juga menyebabkan ke kanker ovarium. Itu Dokter, jadi masih kita kerjakan. Pertanyaan lain mungkin? Menambahkan tadi yang masalah salpingektomi tadi, jadi memang kalau kita mengambil tubanya, jadi kalau meninggalkan ovarium, disarankan memang yang terbaik tubanya itu diangkat. Jadi memang murni hanya ovarium yang kita tinggal. Nah, kadang-kadang tuba yang kita angkat ini kalau kita periksakan ke patologi anatomi, itu bisa juga menjadi suatu prakanker tuba atau prakanker ovarium yang kita sebut stromal stage ya, serous tubal intraepitelial karsinoma. Insight. Ya. Jadi stage ini adalah prakanker dari CA tuba dan juga faktor resiko dari CA ovarium karena antara fimbri tuba dan ovarium itu berdekatan. Jadi kalau di tuba sudah ada prakanker, ada sel-sel yang displasia, itu akan perkontinuitatum bisa pindah ke ovarium. Dan kita ketemu kadang-kadang kanker ovarium dengan tubanya ada stage-nya. Ya, memang kanker tuba ini jarang sekali kanker tuba, tapi ada kanker tuba. Jadi memang sebaiknya tubanya kita ambil kalau melakukan BSO.
Kalau meninggalkan ovarium maksud saya. Terima kasih. Baik, ada yang lain pertanyaannya? Ini saya tanyakan berikutnya. Jadi ini tadi mungkin ya masih tetap seputar PIL-KB itu. Jadi dikatakan faktor risiko kanker ovarium, faktor pelindung, maaf. Kanker ovarium adalah PIL-KB. Jadi kalau ingin istilahnya terhindar atau preventif dari kanker ovarium, mau digunakan PIL-KB berapa lama? Artinya boleh enggak misalnya atas indikasi memang karena preventif si ovarium, mungkin gitu, Dok. Ya, dari sejauh ini penggunaan pil KB itu paling aman maksimal 4 tahun. Jadi minum pil KB 4 tahun, setelah 4 tahun kita istirahat 6 bulan. Ya, dengan 6 bulan ini kita bisa switch ke kondom atau ke metode kalender atau koitus terputus dan sebagainya. Nah, nanti setelah 6 bulan kalau memang cocok dengan penggunaan pil KB bisa kita lanjutkan. Jadi ada fase jeda 6 bulan setiap 4 tahun. Sebelum lanjutkan di screen enggak? Ya, memang idealnya kalau kita ngomong masalah screening dengan imaging yang paling gampang yaitu USG ya. Jadi bisa kita lakukan kalau tidak ada keluhan apa-apa, pasien itu kan bisa kontrol setiap 1 tahun sekali ya untuk kita cek USG. Kalau USG-nya aman semua ya mungkin tidak perlu harus pemeriksaan tumor marker atau periksa darah yang lain. Jadi screening kasar kita ya dengan USG itu. Demikian Dr. Sunyoto, terima kasih. Baik, Mas, ada yang lain pertanyaannya? Ada lagi dokter, satu dari Dr. Husain Habibi. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dok, bagaimana menyikapi bila menemukan kanker ovarium pada anak atau remaja? Jadi kanker ovarium itu dibagi menjadi dua, ada yang epitelial, ada yang non epitelial. Jadi kalau kita singkatnya biasanya EOC, epithelial ovarian cancer, dan NEOC. Jadi kalau NEOC itu non epithelial ovarian cancer. Nah, biasanya yang non epithelial ini terjadi pada yang masih muda. Terus kemudian tipenya biasanya jemsel. Terus kemudian bisa juga sex cord stromal tumor, bisa juga suatu mesenchymal tumor. Apabila kita menjumpai tumor ovarium pada yang masih muda seperti ini, maka kita sebaiknya mengecekkan tumor marker, dokter. Jadi tumor marker yang kita cekkan agak banyak. Salah satunya CA125, terus kemudian alpha fetoprotein, terus kemudian ada LDH, terus kemudian ada beta HCG, terus kemudian juga kita cekkan CEA. Kenapa kok kita cekkan beta HCG? Karena ada juga suatu non gestasional ovarian cancer. Jadi bisa terjadi suatu penyakit trofoblast, tetapi dia tipe yang non gestasional. Jadi dengan berbekal 5 parameter ini tadi kita bisa tahu, oh ini berarti suatu jemsel kah, atau suatu mesenchymal kah, atau suatu sex cord stromal tumor. Kalau misalkan kita dapat dengan pasien dengan kita kecurigaan suatu non epitelial, maka kita lakukan laparotomi. Kita angkat tumornya, sudah tutup, tunggu hasil parafin kopnya. Ya, kita kasih bahasanya waktu tunggu untuk sampai hasil parafin kopnya jadi. Apabila kita mencurigai area-area yang bahasanya apakah itu suatu penyebaran dan sebagainya, kita biopsi. Jadi misalkan biopsi peritoneumnya, biopsi omentumnya itu bisa. Tapi kita tidak perlu melakukan maksudnya operasinya secara radikal itu enggak, karena kalau dia tipenya non epithelial ovarian cancer, maka dia itu kemo sensitif. Karena kemo sensitif maka angka kesembuhannya itu bisa tinggi, dok. Jadi setelah pasiennya diangkat, kemudian kita kemoterapi, ya dia masih punya uterus dan ovarium satunya, sehingga dia bisa, kalau sudah menikah maka fungsi reproduksinya bisa berjalan dengan baik. Gitu, dok. Terima kasih. Iya, masih ada yang lain pertanyaan?
Oke. Sementara ini sepertinya sudah terjawab semuanya, Dok. Jadi mungkin yang pertama tadi juga sudah nggih, dari Dr. Joko Mulyono tadi. Oke, dibacakan ya. Nggih, izin Dok, mungkin Pamungkas belum jawab. Jadi meski CA125 dan CA199 ada harga normalnya, berapa kalikah dari harga normal bermakna untuk mendiagnosis kemungkinan CA ovarium? Terus melalui jalur apakah asbes dapat masuk ke tubuh bayi atau asbes juga berlaku pada wanita dewasa dengan sirkulasi pernapasankah paparannya? Jadi penularannya apakah lewat sirkulasi pernafasan atau lewat jalur yang lain? Jadi ada dua pertanyaan ini, Dok. Jadi berapa kali lipat harga CA125 dan 199 yang signifikan untuk CA ovarium? Yang kedua, bagaimana jalur penularan atau patogenesis asbes menyebabkan CA ovarium? Dok. Iya, terima kasih. Jadi menambahkan tadi, kalau secara umum kita tidak tahu pasti berapa kali peningkatan CA125, CA199, CEA, dan sebagainya. Yang bisa kita hitung adalah perbandingan antara CA125 dan HE4. Kalau dia nanti akan dihitung romanya, jadi sekian persen resiko dia adalah ganas, dan juga misalnya RMI di atas 200. Karena kadang-kadang kita ketemu pasien kanker ovarium itu CA125-nya rendah, cuma puluhan, 50, dan begitu. Dan kadang-kadang CA125 yang tinggi di atas 120, seperti itu ternyata jinak. Jadi makanya kita tidak tahu pasti bagaimana mekanisme. Jadi memang tumor marker ini adalah tumor marker yang bisa kita deteksi itu adalah suatu reaksi kimia yang diproduksi oleh sel kanker. Nah, kadang-kadang sel kanker ini pintar, dia bisa mengelabui sistem imun tubuh kita dengan cara tidak memproduksi tumor marker. Sehingga walaupun dia ganas, ternyata kalau kita screening tumor markernya rendah. Sehingga untuk pertanyaan berapa kali lipat kita curigai ini tidak bisa. Karena yang tinggi belum tentu ganas, yang rendah belum tentu jinak. Begitu, dokter. Terus tadi pemeriksaan asbes ini juga rutenya bagaimana. Saat ini yang diduga rute langsung ya, jadi per continuatum. Jadi yang pertama adalah dia masuk melalui mukosa dan akan bereaksi dengan reseptor-reseptor permukaan dari sel, dan yang kedua adalah dari asbes juga meningkatkan resiko kanker paru-paru, jadi dia bisa masuk melewati mukosa pernafasan. Jadi hati-hati untuk kita yang suka kerja di pabrik-pabrik bahan kimia. Kalau melalui rute lain, mohon maaf saya kurang bisa menjelaskan rute lain yang mana, tapi yang jelas perkontinuatum dan inhalasi ini cukup signifikan untuk meningkatkan kerusakan sel-sel. Jadi dia tubuh itu bisa bahan kimia itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian menambahkan faktor yang non epitelial itu memang risk faktornya memang masih belum jelas. Jadi memang kita ini ras Asia Pasifik itu resiko secara studi epidemiologi itu akan kita ini resiko untuk terjadinya germ cell itu lebih tinggi dibanding ras-ras yang lain ya. Kita ini ras Asia Afrika, tapi risk faktornya kita nggak tahu secara pasti. Jadi yang disinggung yang penyebabnya ya non epitelial itu berasal dari primordial germ cell. Jadi kausa dan pencetusnya terjadi kerusakan atau perubahan mutasi dan sebagaimana sampai detik ini kita belum tahu pasti untuk yang tipe germ cell. Ya, demikian. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit, Dr. Sunyoto, yang tentang CA125 dan CA199. Kalau CA125 memang untuk yang tipe epitelial biasanya yang serus, kalau yang CA199 biasanya untuk yang tipe mucinus ya meningkat. Tapi ini tidak spesifik, jadi CA125 itu suatu
glikoprotein antigen. Jadi dia pun bisa meningkat pada orang normal. Misalkan kita lagi menstruasi, terus kemudian endometriosis, kemudian ada masalah pada pleura, ya paru, ya pleura paru, itu juga dia akan meningkat. Pada kasus PID itu juga akan meningkat. Pada kasus sirosis dia juga akan meningkat. Jadi CA125 itu tidak spesifik untuk CA ovarium, jadi dia bisa pada kondisi normal pun bisa naik, pada kondisi yang nggak normal pun yang di tempat lain, misalkan tadi endometriosis, pleura, PID itu juga bisa naik. Tetapi pada kasus yang CA ovarium, yang tipe yang epitelial, yang serus, pada yang stadium awal itu dikatakan 50%. Jadi di UpToDate itu mengatakan 50% itu CA125-nya juga naik, sedangkan kalau dia stadiumnya lanjut, maka CA125-nya 80% bisa naik. Tetapi kalau dia tipe yang non-epitelial, CA125-nya juga tidak naik. Makanya karena CA125 itu tidak spesifik tadi untuk yang ovarium, makanya bisa kita tambahkan dengan pemeriksaan yang HE4 tadi. Cuman mungkin tidak semua kota mungkin bisa, tapi biasanya dirujuk ke kota besar. Jadi dengan pemeriksaan human epididymis itu, maka kita akan bisa menilai skor dari Romanya itu. Ya. Baiklah, karena keterbatasan waktu juga kita akan menyelesaikan diskusi ini. Mungkin saya sudah memberikan ringkasan, ialah bahwa CA ovarium itu sulit sekali dideteksi saat ini ya. Dia termasuk kandungan yang ketiga ya, bukan ya? Kalau untuk kematian pada kanker dia kelima. Kemudian pada umumnya penderita datang sudah pada stadium yang tidak dini lagi, ya, dan kanker ovarium ini dapat gelar silent killer. Untuk mendapatkan kanker ovarium pada stadium dini tentu diperlukan screening ya. Screening, dan yang kita ketahui saat ini yang mungkin kita lakukan adalah memberikan edukasi yang tepat pada masyarakat ya, karena pada umumnya kan masyarakat itu kalau tidak ada apa-apa ngapain ke dokter ya, tidak ada apa-apa ke dokter, apalagi ke dokter kandungan ya. Jadi penekanannya pada faktor-faktor risiko, ya kita tahu bahwa faktor itu banyak, ada yang sifatnya herediter, ada yang penderita kanker lain, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi pada para narasumber. Kalau kita bisa melakukan deteksi dini, ya kanker ovarium stadium 1 itu virus profile rate-nya kan lebih dari 90%. Sedangkan yang datang pada stadium lanjut biasanya 3-4 itu hanya sekitar 5-20%. Jadi sekali lagi yang menjadi tantangan untuk kita sebenarnya adalah bagaimana mendorong seseorang wanita, terutama yang memiliki faktor risiko itu mau memeriksakan diri, ya mau memeriksakan, entah setahun sekali, 2 sekali, seperti yang saat ini kita lakukan pada Perservik, ya. Saya itu yang menjadi tugas kita nantinya bagaimana kita bisa menemukan kanker ovarium itu pada stadium dini sehingga dapat diberikan pengobatan yang tepat dengan hasil yang memuaskan. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para narasumber, Dr. Indra Yuliati dan Dr. Bima Nunowo, juga pada para peserta diskusi ini. Saya ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan masyarakat Indonesia. Demikian, saya kembalikan ke host Dr. Seo. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya.
Ya, terima kasih Dr. Sunyoto. Alhamdulillah, jadi tepat 1 jam kita diskusi mengenai faktor risiko kanker ovarium dan prevensinya, dan alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab dengan jelas tadi oleh kedua narasumber, yaitu Dr. Primandono dan Dr. Indra Yuliati. Dan terima kasih juga tadi sudah diresumukan hasilnya diskusi kita hari ini oleh Dr. Sunyoto. Jadi terima kasih sekali lagi, kita akhiri, kita ketemu lagi pada acara Tanya Apa Saja minggu depan dengan topik yang menarik setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11. Terima kasih sekali lagi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sunyoto.